Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang pendekatan tekstual dan kontekstual dalam menafsirkan Al-Quran, yang beranggotakan 1. Indah Agustina dengan NIM akhir 008, 2. Naili Darujah dengan NIM akhir 013, 3. Ashraf Ibrahim dengan NIM akhir 026. A. Pendekatan tekstual dalam menafsirkan Al-Quran. Pendekatan tekstual dalam studi tafsir merupakan suatu usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Al-Quran. Pada pendekatan tekstual, praktik tafsir lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Kontekstualitas suatu teks lebih dilihat sebagai posisi suatu wacana internalnya atau intrateks. Bahkan, pendekatan tekstual cenderung menggunakan analisis yang bergerak dari refleksi atau teks ke praksis atau konteks, yaitu memfokuskan pembahasan pada gramatikal tekstual. Pendekatan dari realitas ke teks dalam studi Al-Quran menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya integrasi keilmuan. Terdapat pandangan yang lebih maju dalam konteks ini, yaitu bahwa dalam memahami suatu teks, seseorang harus melacak konteks penggunaannya pada masa di mana teks itu muncul. Sebagaimana Asin Muhammad menegaskan bahwa kontekstualitas pemahaman Al-Quran merupakan upaya penafsir dalam memahami ayat Al-Quran bukan melalui harfiah teks, tapi dari konteks dengan melihat faktor-faktor lain, misalnya situasi dan kondisi di mana ayat Al-Quran diturunkan. Selanjutnya yaitu kontekstual dalam penafsiran Al-Quran. Konteks adalah situasi yang di dalamnya suatu peristiwa terjadi atau situasi yang menyertai munculnya sebuah teks. Sedangkan kontekstual artinya berkaitan dengan konteks tertentu. Pendekatan kontekstual yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang mencoba menafsirkan Al-Quran berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi yang berlaku dalam kegiatan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu Al-Quran berlangsung. Lanjutan, terminologi kontekstual sendiri memiliki beberapa definisi yang menurut Noaim Muhajir setidaknya terdapat 3 pengertian berbeda, yaitu berbagai usaha untuk memahami makna dalam rangka mengantisipasi problem-problem sekarang yang biasanya muncul, makna yang melihat relevansi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta memperlihatkan keterhubungan antara pusat, sentral, dan pinggiran, periperi. Penggunaan pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Quran adalah upaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan dan mengkaji konteks atau aspek-aspek di luar teks yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menyebabkan turunnya suatu ayat, apa latar belakang historis, geografis, sosial budaya, hukum, kausalitas, dan sebagainya. Jadi, kajian ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual erat hubungannya dengan pemahaman asbabun nuzul al-ayat. C. Nuansa tafsir. Nuansa tafsir merupakan ruang dominan sebagai sudut pandang dari suatu karya tafsir. Nuansa tafsir dibagi menjadi 3, yaitu 1. Nuansa kebahasaan. Metode penafsiran di mana setiap kata dalam ayat Al-Quran yang akan ditafsirkannya dianalisis dari segi kebahasaan, diuraikan asal-usul katanya, keragaman maknanya, perubahannya, serta bangunan semantiknya dengan kata-kata yang lain. Yang kedua, nuansa psikologis. Nuansa psikologis adalah suatu nuansa tafsir yang analisisnya menekankan pada dimensi psikologi manusia. 3. Nuansa sosial kemasyarakatan. Nuansa sosial kemasyarakatan adalah tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat Al-Quran dari ketelitian redaksinya, menyusun kandungan ayat-ayat, dan penafsiran ayat dikaitkan dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.